Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Saputra, saya dari Universitas Pamulang, Fakultas Manajemen. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen operasi yang berjudul kesalahan peramalan dan regresi korelasi. Tujuan pembelajaran yang pertama, mendefinisikan pengertian kesalahan peramalan dan persamaan regresi serta koefisien korelasi. Yang kedua, mendefinisikan alasan mempelajari kesalahan peramalan dan persamaan regresi serta koefisien korelasi. Yang ketiga, menerapkan kesalahan peramalan dan persamaan regresi serta koefisien korelasi. Dan yang keempat, mampu menganalisa proses nyata dengan materi yang dipelajari. Apa itu kesalahan peramalan? Kesalahan peramalan ialah seberapa baik kinerja suatu model dibandingkan dengan model itu sendiri dengan menggunakan data masa lalu. Menurut Gesper 2004, aktivitas peramalan merupakan suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan permintaan dan penggunaan produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Dengan demikian, peramalan merupakan suatu dugaan terhadap permintaan yang akan datang berdasarkan pada beberapa variabel peramal, sering berdasarkan data deret waktu historis. Adapun jenis-jenis peramalan, menurut Render dan Heiser 2004, pada jenis peramalan dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Dilihat dari perencanaan operasi di masa depan, maka peramalan dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, peramalan ekonomi, menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, perencanaan teknologi, memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Dan yang terakhir, peramalan permintaan adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Adapun kategori waktu peramalan. Peramalan biasanya diklasifikasikan berdasarkan horizon waktu masa depan yang dicakupnya. Menurut Taylor 2004, dalam hubungannya dengan horizon waktu, peramalan terbagi atas beberapa kategori, yaitu ramalan jangka pendek, mencakup masa depan yang dekat, dan memperhatikan kegiatan harian suatu perusahaan bisnis seperti permintaan harian atau kebutuhan sumber daya harian. Yang kedua, ramalan jangka menengah, mencakup jangka waktu 1 atau 2 bulan sampai 1 tahun. Ramalan jangka waktu ini umumnya lebih berkaitan dengan rencana produksi tahunan dan akan mencerminkan hal-hal seperti puncak dan lembah dalam suatu permintaan dan kebutuhan untuk menjamin adanya tambahan untuk sumber daya untuk tahun berikutnya. Dan yang ketiga, ramalan jangka panjang, mencakup periode yang lebih lama dari 1 atau 2 tahun. Ramalan ini berkaitan dengan usaha manajemen untuk merencanakan produk baru, untuk pasar yang berubah, membangun fasilitas baru, atau menjamin adanya pembiayaan jangka panjang. Adapun metode peramalan, menurut Render dan Heiser 2004, dalam melakukan peramalan diperlukan perhitungan yang akurat, sehingga diperlukan peramalan yang tepat. Pada dasarnya terdapat 2 pendekatan umum untuk mengatasi semua model keputusan untuk meramal. Yang pertama, peramalan kualitatif, yaitu peramalan yang menggabungkan faktor-faktor seperti intuisi, pengambilan keputusan, emosi, pengambilan pribadi, dan sistem nilai. Dalam peramalan kualitatif terdapat 4 teknik peramalan yang berbeda. Ada juga keputusan dari pendapat juri eksekutif. Dalam metode ini, sekumpulan kecil manajer atau pakar tingkat tinggi sering dikombinasikan dengan modal statistik, dikumpulkan untuk mendapatkan prediksi permintaan kelompok. Dan juga ada metode Delphi, merupakan teknik peramalan yang menggunakan proses kelompok di mana para pakar melakukan peramalan. Dan yang terakhir ada peramalan kuantitatif,
peramalan yang menggunakan satu atau lebih model matematis dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Ada 5 metode peramalan kuantitatif, yaitu yang pertama metode pendekatan naif, yang kedua metode rata-rata bergerak, yang ketiga metode penghalusan eksponensial, yang keempat penghalusan tren, dan yang kelima regresi linear. Menurut Adi Saputro dan Asri 2004, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk membuat tren, yaitu yang pertama metode kuadrat terkecil, persamaan tren dengan metode linear least square. Saya akan jelaskan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah Bx, di mana Y yang artinya nilai variabel yang dihitung untuk diprediksi, A yang artinya perpotongan sumbu Y bila konstan, B yang artinya slope coefficient kecenderungan garis tren, X yang artinya variabel bebas waktu. Dalam persamaan tersebut, Y merupakan variabel yang akan dicari, X merupakan satuan waktu atau diketahui. Yang kedua, metode garis lurus persamaan tren dengan metode linear trend line dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah Bx, di mana Y artinya nilai terhitung dari variabel yang akan diprediksi atau disebut variabel terikat, A yang artinya persilangan sumbu Y, dan B yang artinya kemiringan garis regresi atau tingkat perubahan pada Y untuk perubahan yang terjadi di X, dan X yang artinya variabel bebas. Adapun langkah-langkah sistem peramalan, yang pertama menentukan tujuan dari peramalan, yang kedua memilih item independen di mana yang akan diramalkan, yang ketiga menentukan horizon waktu dari peramalan, jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang keempat, memilih model-model peramalan. Yang kelima, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, validasi model peramalan. Yang ketujuh, membuat peramalan. Yang kedelapan, implementasi hasil peramalan. Dan yang terakhir, memantau keandalan hasil peramalan. Ada juga kegunaan peramalan, yaitu yang pertama, menentukan kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, penambahan sumber daya. Yang ketiga, penjadwalan sumber daya yang ada. Saya akan memberikan prinsip-prinsip peramalan. Yang pertama, peramalan melibatkan kesalahan. Yang kedua, peramalan sebaiknya memakai tolak ukur kesalahan peramalan. Yang ketiga, peramalan famili produk lebih akurat daripada peramalan produk individu atau item. Yang keempat, peramalan jangka pendek lebih akurat daripada peramalan jangka panjang. Dan yang terakhir, jika dimungkinkan, hitung permintaan daripada meramal permintaan. Kesalahan peramalan, terdapat beberapa perhitungan yang biasa digunakan untuk menghitung kesalahan peramalan. Forecast error total. Perhitungan ini dapat digunakan untuk membandingkan model peramalan yang berbeda, juga untuk mengawasi peramalan dan untuk memastikan peramalan berjalan dengan baik. Ada 3 perhitungan yang paling terkenal. Yang pertama, mean absolute deviation atau MAD. Yang kedua, mean square error atau MSI. Yang ketiga, mean absolute percent error atau MAPI. Saya akan menjelaskan 3 perhitungan kesalahan peramalan. Mean absolute deviation atau MAD, di mana nilai kesalahan dihitung dengan mengambil jumlah nilai absolut dari tiap kesalahan peramalan dibagi dengan jumlah periode data. Mean square error atau MSI, di mana nilai kesalahan dihitung dengan menggunakan rata-rata selisih kuadrat antara nilai yang diramalkan dan diamati. MSI merupakan cara kedua untuk mengukur kesalahan peramalan keseluruhan. MSI merupakan rata-rata selisih kuadrat antara nilai yang diramalkan dan yang diamati. Kekurangan penggunaan MSI adalah bahwa ia cenderung menonjolkan deviasi yang besar karena adanya pengkuadratan. Dan yang ketiga, mean absolute percent error atau MAPI,
di mana kesalahan dihitung dengan menggunakan rata-rata diferensiasi absolut antara nilai yang diramalkan dengan nilai aktual dan dinyatakan sebagai persentase nilai aktual. Definisi regresi korelasi. Baik, saya akan menjelaskan definisi regresi korelasi. Definisi analisis regresi. Analisis regresi biasa disebut juga dengan ANREG. Analisis jenis ini merupakan sebuah metode yang berfungsi untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Tak hanya itu, analisis regresi juga digunakan untuk memprediksi ketergantungan sebuah variabel dengan menggunakan variabel bebas. Yang kedua, definisi analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel terikat dengan variabel bebas. Jika dalam pengaplikasian metode tersebut ditemukan pengaruh, maka perubahan yang terjadi pada variabel X akan mengakibatkan adanya perubahan juga pada variabel Y atau variabel lainnya. Tujuan analisis regresi korelasi untuk memperoleh sebuah persamaan garis yang digunakan dalam menunjukkan persamaan hubungan antara kedua variabel. Persamaan garis yang akan diperoleh dengan analisis regresi disebut dengan persamaan regresi. Untuk menaksir nilai yang terdapat pada variabel terikat dalam kurung Y berdasarkan nilai pada variabel bebas dalam kurung X yang sudah diketahui lebih dulu. Penaksiran yang dimaksud dalam penjelasan tersebut adalah penaksiran yang bersifat deterministik atau pasti. Selanjutnya, untuk mengetahui besarnya pengaruh dan juga perubahan yang ada semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun persamaan regresi ialah yang pertama. Persamaan regresi merupakan persamaan matematik yang memungkinkan peramalan nilai suatu perubahan tak bebas atau dependent variable dari nilai perubahan bebas atau independent variable. Selanjutnya, diagram pencar sama dengan scatter diagram. Selanjutnya, diagram yang menggambarkan persebaran nilai-nilai observasi perubahan tak bebas dan perubahan bebas. Selanjutnya, nilai perubahan bebas yang artinya ditulis pada sumbu X atau sumbu horizontal. Nilai perubahan tak bebas yang artinya ditulis pada sumbu Y atau sumbu vertikal, dan nilai perubahan tak bebas ditentukan oleh nilai perubahan bebas. Adapun jenis-jenis regresi dan korelasi. Ada dua jenis regresi. Yang pertama, regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Dan juga jenis-jenis korelasi ada tiga. Yang pertama, korelasi sederhana. Yang kedua, korelasi parsial. Dan yang ketiga, korelasi ganda. Contoh penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam dunia pendidikan. Misalnya, hubungan antara penggunaan metode pelajaran diskusi dengan nilai peserta didik, dan misalnya pengaruh game online Township Mobile terhadap minat belajar anak usia remaja. Dan juga pengaruh pola asuh orang tua terhadap kecerdasan afektif dan psikomotorik peserta didik di rumah. Penjelasan jenis-jenis korelasi. Saya akan menjelaskan yang pertama, korelasi sederhana. Korelasi sederhana adalah suatu teknik statistik yang berfungsi untuk sebagai pengukur kekuatan hubungan dua variabel. Dengan korelasi jenis ini, kalian dapat mengetahui bentuk hubungan kedua variabel. Hasil yang diperoleh adalah hasil yang bersifat kuantitatif atau numerik. Yang kedua, korelasi parsial. Korelasi parsial merupakan salah satu jenis korelasi yang digunakan sebagai metode pengukuran tentang keeratan suatu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hal itu dilakukan dengan cara mengontrol salah satu variabel. Dan yang ketiga, korelasi ganda. Korelasi ganda merupakan jenis korelasi yang berfungsi untuk mengukur tingkat hubungan pada variabel. Namun, variabel tersebut berjumlah 3, bahkan bisa lebih. Variabel yang dimaksud dalam penjelasan tersebut
ialah variabel independen dengan jumlah 2 dan variabel dependen dengan jumlah 1. Saya akan menjelaskan metode korelasi jenjang Spearman. Metode korelasi jenjang ini dikemukakan oleh Carl Spearman pada tahun 1904. Metode ini diperlukan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel di mana kedua variabel itu tidak mengikuti distribusi normal dan kondisional variabel tidak diketahui sama. Korelasi RAM dipergunakan apabila pengukuran kuantitatif secara eksak tidak mungkin dilakukan data kedua variabel yang berpasangan. Saya akan menyebutkan langkah-langkah untuk menghitung koefisien korelasi RAM. Yang pertama, nilai pengamatan dari dua variabel yang akan diukur hubungannya diberi jenjang. Bila ada nilai pengamatan yang sama, dihitung jenjang rata-ratanya. Yang kedua, setiap pasang jenjang dihitung perbedaannya. Yang ketiga, perbedaan setiap pasang jenjang tersebut dikuadratkan dan dihitung jumlahnya. Dan yang terakhir, nilai RS atau koefisien korelasi Spearman dihitung dengan rumus. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.